Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Sabirin MAK CPA. Di video kali ini kita akan membahas tentang bukti pemeriksaan. Sebelum lanjut, silakan teman-teman lakukan like, komen, dan subscribe sebagai bentuk dukungan teman-teman terhadap channel ini. Jangan lupa share agar yang lain bisa tahu. Baik teman-teman, di video kali ini seperti yang saya sampaikan tadi, bahwa kita akan membahas tentang bukti pemeriksaan audit. Nah, di bukti pemeriksaan audit ada 4 hal yang harus kita ketahui. Yang pertama, bukti audit itu sendiri. Yang kedua, yaitu kompetensi dari bukti audit itu, apakah dapat diandalkan, relevan, dan yang ketiga adalah tipe dari bukti audit itu sendiri, dan yang keempat adalah prosedur audit, yaitu bagaimana cara kita untuk mengumpulkan dan mendapatkan serta memverifikasi bukti tersebut. Nah, apa yang dimaksud dengan bukti audit? Bukti audit itu adalah segala informasi yang mendukung angka-angka maupun informasi lain yang disajikan dalam laporan keuangan yang dapat digunakan oleh auditor sebagai dasar untuk mengukur layak atau tidak ketika menyatakan pendapatnya. Nah, jadi bukti audit ini menjadi sangat penting karena bukti audit merupakan langkah dari auditor untuk mengkonfirmasi apa-apa yang disajikan dalam laporan keuangan. Mengapa demikian? Karena laporan keuangan adalah dasar dan syarat awal untuk kita dapat melakukan proses audit. Jadi kalau tidak ada laporan keuangan berarti tidak ada proses audit itu. Kemudian terkait dengan kompetensi audit itu sendiri. Nah, maksud saya kompetensi dari bukti audit itu sendiri. Kompetensi bukti audit itu berhubungan dengan kualitas atau keandalan data akuntansi dan informasi penguat. Nah, jadi seperti yang saya sampaikan di awal tadi, bahwa bukti audit itu haruslah andal, haruslah relevan dan sesuai dengan langkah-langkah audit yang sudah kita susun dalam program audit. Nah, jadi ketika kita mengumpulkan bukti, itu pun sifatnya harus sesuai dengan yang kita cari. Jadi jangan sampai bukti audit yang kita dapat atau yang kita cari itu justru melenceng jauh dari program audit yang kita susun. Terkait dengan kompetensi bukti audit itu sendiri, satu hal yang harus dipenuhi adalah pertama terkait dengan kompetensi dari data akuntansi itu sendiri. Nah, keandalan catatan akuntansi sangat dipengaruhi oleh efektivitas dari pengendalian internal. Karenanya, sebelum kita melakukan proses audit, selain kita harus mendapatkan laporan keuangan, kita juga harus berusaha mendapatkan laporan dari pengendalian internal. Nah, jika itu tidak kita dapatkan, sudah dilakukan. Nah, mengapa bisa demikian? Banyak entitas yang sudah melakukan pengendalian internal tapi lupa membuat laporannya. Nah, karenanya kalau laporan suatu entitas sudah melakukan pengendalian internal tetapi tidak membuat laporan, maka tugas kita sebagai auditor adalah untuk melakukan pengujian terhadap pengendalian internal yang sudah dilakukan. Apakah pengendalian internal yang sudah dilakukan itu bisa sesuai dengan yang standar yang berlaku atau tidak. Kemudian terkait dengan kompetensi dari informasi penguat, itu sangat dipengaruhi oleh yang pertama, relevansi, artinya keterkaitan antar bukti atau kesesuaian bukti dengan yang kita dapatkan dan dengan yang kita cari dan dengan yang kita susun di program audit.
Kemudian yaitu yang kedua adalah sumbernya. Nah, jika misalnya kita ingin mendapatkan bukti transaksi, maka misalnya terkait dengan penerimaan dan pengeluaran, sumber yang paling kuat adalah misalnya melalui rekening koran. Jadi kita harus mendapatkan bukti dari rekening koran si entitas. Nah, jika misalnya bukti kwitansi atau bukti invoice atau surat perintah membayar itu dirasa tidak atau belum memenuhi standar yang kita inginkan, maka yang paling langkah selanjutnya paling kuat adalah melalui bukti rekening koran. Dan yang ketiga adalah ketepatan waktu. Nah, jadi dalam pengumpulan bukti ini, kenapa ini menjadi penting? Karena ketepatan waktu ini dapat mempengaruhi proses audit yang selanjutnya. Jadi jika sampai molor atau tertunda, maka itu bisa memperpanjang hari dari proses audit yang sudah kita sepakati sebelumnya. Nah, misalnya disepakati untuk audit ini dalam waktu 1 bulan, artinya selama 1 bulan itu proses audit harus selesai sampai pada laporan audit. Nah, jika dalam pengumpulan bukti audit itu terjadi delay, maka otomatis itu akan mempengaruhi jangka waktu yang sudah kita sepakati. Yang keempat, objektivitas. Jadi bukti yang kita kumpulkan atau dalam rangka untuk mendapatkan bukti itu, sebagai auditor kita harus mengedepankan objektivitas sesuai dengan standar yang berlaku dan sesuai dengan yang dituntut oleh etika profesi. Nah, di sini sebagai auditor kita harus mengesampingkan ego pribadi. Kalau misalnya antara auditor dan entitas memiliki semacam konflik interest. Nah, karenanya dalam pengumpulan bukti atau bukti yang kita dapatkan haruslah bersifat objektif, benar-benar sesuai dengan yang diinginkan oleh standar, bukan yang benar-benar diinginkan oleh auditor dengan niat untuk menjatuhkan salah satu orang atau salah satu person dalam entitas yang kita audit. Yang kelima adalah terkait dengan cara kita memperoleh bukti. Nah, cara untuk kita memperoleh bukti itu juga harus sesuai dengan standar yang berlaku. Maksudnya di sini tidak boleh cara kita memperoleh bukti itu tanpa diketahui oleh entitas. Jadi misalnya ketika kita ingin perekaman, itu adalah salah satu cara kita untuk mendapatkan bukti. Nah, ketika kita melakukan proses perekaman, pendokumentasian melalui foto dan lain-lain atau melalui video, maka itu harus sepengetahuan oleh entitas. Jadi jangan sampai kita melakukan pendokumentasian dalam bentuk video ataupun foto itu tanpa sepengetahuan si entitas atau si auditee. Selanjutnya terkait dari bukti audit. Nah, tipe audit atau tipe dari bukti audit ini dikelompokkan menjadi 2 golongan. Yang pertama, tipe data akuntansi. Nah, tipe data akuntansi ini terkait dengan 2 hal, yaitu pengendalian internal yang tadi sudah saya jelaskan. Yang kedua terkait dengan catatan akuntansi. Nah, catatan akuntansi ini bisa saya contohkan dengan misalnya perolehan kasnya X sekian. Nah, kita harus cek apakah kas ini on hand atau kas dalam bentuk di bank. Nah, kita harus cari tahu, dan setiap laporan keuangan harus memiliki catatan-catatan seperti itu. Kemudian terkait dengan tipe informasi penguat, harus ada bukti fisik. Nah, ketika misalnya kita ingin cek nih aset di sebuah entitas, di laporan keuangan tercatat di detail aset itu misalnya ada mobil 3, terus ada mesin 2. Nah, kita harus cek fisiknya, benar gak mobilnya ada 3, kemudian benar gak tadi mesinnya ada 2. Selanjutnya terkait dengan bukti dokumenter. Nah,
bukti-bukti dokumentasi, misalnya ada bukti kerjasama antara entitas dengan vendor A, vendor B. Nah, kita harus cek tuh, ada nggak bukti fisik perjanjiannya. Kalau ada, cek lagi sesuai atau tidak dengan aturan-aturan pengadaan dan lainnya. Kemudian kita lakukan perhitungan atau recalculating ulang terkait akun-akun yang ada dalam laporan keuangan. Ini memang sedikit membutuhkan waktu yang lebih lama ketika kita melakukan recalculating, apalagi untuk transaksi-transaksi dengan jumlah yang banyak. Tapi dengan pembagian tim yang baik dan mumpuni, auditor bisa meyakini bahwa perhitungan bisa dilakukan dengan cepat. Dan yang keempat selanjutnya adalah bukti lisan. Nah, bukti lisan itu ketika melakukan proses wawancara atau dalam bentuk survei pendahuluan. Nah, ketika kita melakukan wawancara dan perwakilan dari entitas atau auditi itu melakukan jawaban, nah jawaban itulah termasuk dalam bukti lisan. Nah, ketika kita memperoleh bukti lisan, jangan lupa untuk mendokumentasikannya dalam bentuk rekaman. Kenapa? Agar jika suatu saat dibutuhkan, kita memiliki penguat yang tidak bisa dianulir oleh auditi. Nah, beda case kalau misalnya kita memperoleh bukti lisan tapi tidak kita dokumentasikan, itu sangat mudah auditi untuk menganulirnya. Misalnya nih, kita peroleh informasi terkait perpindahan kas dari cash on hand ke rekening salah satu pihak, tapi kita tidak melakukan rekaman. Jika suatu saat ada masalah, sangat mudah auditi untuk menganulirnya. Wah, nggak ada informasi seperti itu, kapan saya sampaikan informasinya? Nah, untuk menghindari hal-hal tersebut, maka yang harus kita lakukan adalah melakukan pendokumentasian terhadap bukti lisan, bisa melalui perekaman. Kemudian melakukan perhitungan perbandingan dan rasio. Nah, perbandingan dan rasio ini bisa kita lakukan untuk menghitung seberapa terkait dengan going concern si entitas. Kira-kira bisa bertahan berapa lama si auditi ini. Nah, misalnya seperti itu. Kemudian terkait bukti dari spesialis. Nah, ini jika dalam proses audit kita membutuhkan ahli atau ada suatu operasional dalam entitas itu yang kita sebagai auditor tidak memahami betul. Nah, jadi jangan takut dan jangan ragu untuk mengundang ahli. Nah, ahli inilah dapat kita atau pernyataan, saran, temuan dari ahli inilah bisa menjadi bukti dari penguat dari bukti audit. Kemudian terkait dengan prosedur audit. Untuk prosedur audit, auditor dapat melakukan yang pertama inspeksi. Ini sudah saya jelaskan di video sebelumnya, jadi lebih ke pendalaman materi. Inspeksi ini otomatis melalui terjun lapangan. Jadi kita semacam melihat kondisi secara real bagaimana keadaan si auditi atau keadaan perusahaan si auditi. Dalam melakukan proses inspeksi ini kita juga akan melakukan pengamatan atau observasi, permintaan keterangan atau inquiry melalui wawancara. Kemudian kita melakukan konfirmasi, misalnya ada catatan piutang ke salah satu pihak atau hutang ke salah satu pihak, maka atau juga misalnya ada cash di bank. Nah, kita bisa melakukan konfirmasi itu ke bank, konfirmasi kepada pihak yang berpiutang, atau konfirmasi kepada tempat auditi berhutang. Kemudian kita melakukan penelusuran dan atau tracing. Nah, ini penting untuk kita lakukan agar kita betul-betul mendapatkan informasi yang spesifik dan detail. Jadi istilahnya itu, kalau ingin mendapatkan informasi yang memadai,
maka kita harus dapatkan sampai ke akar-akarnya. Nah, jelas kalau sudah sampai ke titik awal, itu auditor akan memperoleh keyakinan yang memadai. Nah, ketika sudah sampai pada titik keyakinan yang memadai itu, nah disitulah bukti audit dirasa cukup. Kemudian dalam proses audit juga kita harus bisa memperoleh bukti pendukung, lalu kita melakukan pemeriksaan terhadap bukti pendukung, atau dalam istilah audit ini kita lakukan vouching. Kemudian kita lakukan perhitungan atau counting terhadap jenis-jenis akun-akun yang ada di laporan keuangan. Biasa kita menyebutnya dengan semacam proses perhitungan ulang untuk memastikan bahwa sudah benar nggak perhitungan dari audit ini, karena bisa jadi juga terjadi kekeliruan. Kemudian kita lakukan scanning. Nah, scanning ini artinya tidak semua atau tidak kita lakukan terhadap semua informasi yang disampaikan, tapi hanya dilakukan jadi scanning ini kita dalam rangka untuk memperoleh pada akun-akun yang material. Jadi ketika kita ingin melakukan penelusuran dan lain-lain, itu kita bisa langsung ke langkah scanning, jadi hanya pada akun-akun tertentu saja. Kemudian kita lakukan pelaksanaan ulang atau reforming. Nah, yang terakhir kita bisa menggunakan bantuan komputer dalam melaksanakan audit atau computer assisted audit teknik. Nah, jelas kalau kita menggunakan bantuan teknologi ini akan sangat mempermudah langkah audit yang kita lakukan. Salah satu yang dikeluarkan oleh IAP itu untuk mempermudah kita menyusun laporan audit, kertas kerja dan lain-lain, itu ada istilahnya Atlas. Jadi teman-teman bisa melakukan download terhadap apa yang dikeluarkan oleh IAP itu atau Institut Akuntan Publik Indonesia di website IAP. Itu tinggal di searching aja, ketik namanya Atlas. Nah, insya Allah nanti teman-teman akan ketemu dengan apa sih Atlas itu. Nah, terkait dengan selanjutnya itu di sesi terakhir ini, sebelum kita melanjutkan pada materi selanjutnya, kita akan membahas sedikit tentang kertas kerja pemeriksaan atau audit working paper. Nah, sekilas tentang working paper atau kertas kerja ini. Kertas kerja ini menjadi sangat penting ya untuk kita susun atau kita buat selama proses audit. Nah, kertas kerja ini juga bisa menjadi salah satu bukti bahwa detail-detail proses audit itu sudah kita lakukan. Jadi semua yang kita lakukan istilahnya laporan audit itu adalah ringkasan. Detail yang kita lakukan itu adalah kertas kerja pemeriksaan atau audit working paper. Cukup sekian penjelasan dari saya terkait dengan bukti audit. Jika ada penjelasan saya yang keliru, salah, atau jika ada yang ingin ditanyakan, silakan teman-teman langsung di kolom komentar. Dan jangan lupa like, komen, dan subscribe sebagai bentuk dukungan teman-teman terhadap channel ini. Jangan lupa share agar yang lain juga bisa tahu. Sampai ketemu lagi esok hari di video-video selanjutnya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.